Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudariku, pada hari ini Kamis 24 Agustus 2023, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi marilah terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari ini di mana Kau izinkan kami untuk merancang kegiatan dalam satu hari ini. Maka kami mau tuntunan firman-Mu agar menguasai hidup kami sehingga satu hari ini dapat kami jalankan sesuai dengan kehendak-Mu. Maka berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku, sapaan firman Tuhan kepada kita tertulis dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, pasal yang keempat, ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku sekalian, siapa manusia di atas muka bumi ini yang tidak pernah marah? Baik anak kecil, baik orang tua, baik orang yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi atau orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, baik orang yang tidak mempunyai jabatan atau orang yang mempunyai jabatan sangat tinggi, semuanya pasti pernah marah. Cara mengekspresikan marahnya juga itu sangat individual, sangat personal sekali. Seturut dengan habitnya, seturut dengan kebiasaan-kebiasaan yang diekspresikannya manakala dia marah. Pertanyaan sekarang, apakah marah itu dosa? Jawabnya tidak. Karena apa? Karena dalam tubuh kita ini ada Tuhan ciptakan emosi untuk menangis, untuk tertawa, untuk bahagia, untuk marah juga ada. Tetapi semua ada batasan-batasannya. Khusus untuk hal marah ini, Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus pada saat itu dan kita pada saat ini agar kita boleh mengendalikan keamarahan kita. Supaya manakala kita marah, sasarannya tepat tetapi tidak melakukan dosa. Kita boleh mengucapkan kekecewaan kita boleh mengucapkan hal-hal yang menurut kita tidak pas. Kita jangan hanya diam-diam saja karena itu bisa berdampak buruk untuk psikologis kita. Dan itu orang lain tidak tahu kalau kita mempunyai perasaan yang tidak baik atau tidak penilaian yang tidak pas terhadap beliau. Kemarahan kita hendaklah untuk mengingatkan seseorang tersebut atas dasar kasih. Bukan atas dasar pembunuhan karakter. Bukan atas dasar untuk menghancurkan orang lain. Tetapi untuk membangunkan dia dari kekurangan dia, dari kelemahannya. Supaya kita sama-sama mempunyai perilaku yang lebih baik hari lepas hari. Sekarang kalau kita melihat dalam teks ini, Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus agar janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kenapa dikatakan matahari terbenam? Sebelum matahari terbenam. Itu maksudnya adalah jangan sampai ada hari yang baru tetapi kita belum menyelesaikan emosi kita. Janganlah berlanjut kemarahanmu untuk hari yang akan datang. Karena apa dia menggunakan matahari terbenam? Karena bagi orang Israel mereka menggunakan pada saat itu kalender lunar atau kalender bulan. Manakala matahari terbenam, itu bulan akan datang. Maka itu sudah hari yang baru. Kalau konteks kita sekarang adalah manakala matahari akan terbit. Itu kita pahami munculnya matahari itu akan berproses mulai dari pukul 00 WIB. Maka hendak dikatakan kesimpulan dari kalimat ini, jangan sampai esok hari amarahmu masih belum padam. Fungsinya buat apa? Apakah fungsinya untuk orang yang kita marahi itu? Tidak. Fungsinya lebih kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak memendam kemarahan sampai esok hari, maka pikiran kita akan lebih tenang, hati kita akan lebih sejuk. Karena kita sudah melepaskan atau merelakan suatu situasi itu sehingga kita sudah berdamai dengan hati kita dan kita tidak menyimpan dendam, kita tidak menyimpan kebencian kepada orang lain sehingga kita pun memperoleh tubuh yang lebih sehat. Kita juga bisa nanti lebih mengukur kata-kata yang akan kita ucapkan
kepada orang yang kita marahi tersebut. Dengan demikian, apapun yang kita lakukan tidak menjadi dosa, tetapi menjadi suatu hal yang membuat kita bertumbuh berproses untuk menunjukkan suatu kebenaran dalam hidup ini tanpa harus mencemarkan lidah kita dengan kata-kata dosa. Itulah pesan yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Maka saudara-saudariku, mari lanjutkan aktivitas sepanjang satu hari ini. Lakukanlah semuanya dengan ekspresi yang tepat, dengan cara dan kata-kata yang tepat, supaya kita tidak dengan sengaja melakukan dosa dengan menggunakan amarah, dengan menggunakan kata-kata kita. Tuhan Yesus menguatkan dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami agar kami memanfaatkan hari-hari kami dengan baik, dan kami juga boleh untuk mengisinya seturut dengan kehendak-Mu saja. Apabila ada yang tidak baik dalam hati dan pikiran kami yakin Engkau akan mengendalikan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kemarahan kami itu bisa membuat kami boleh berproses lebih baik lagi hari lepas hari, dan tidak melakukan dosa dalam ekspresi kemarahan kami, melainkan kami boleh untuk mengendalikannya, bahkan memaafkan situasi tersebut untuk kebaikan diri kami, untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kendalikan Tuhan hati dan pikiran serta emosi kami, supaya kami tidak menjadi dapat bahaya yang lebih besar karena kami tidak mampu mengendalikan emosi kami. Terima kasih Bapa untuk sapaan firman yang sudah kami dengarkan. Mampukan kami untuk mengerti, terlebih untuk melakukannya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.